Otomatik teradu tambora ke do pekat pada waktu Rajana sangat dina tengah di tambora de ngarana Abdul Ghafur dan tengah di pekat de ngarana Muhammad. Gunung Tambora, sebuah gunung yang menjadi bagian dari busur Sunda yang membentuk rantai selatan Kepulauan Indonesia. Sejak letusan terakhirnya pada tahun 1815, tercatat sangat sedikit gejala keaktifan yang diperlihatkan oleh gunung yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini. Tertidurnya Tambora selama berabad-abad membuat gunung ini mendapat julukan sebagai The Sleeping Giant atau raksasa yang tertidur. Waktu yang lama untuk beristirahat membuat perut Tambora terisi penuh cairan magma. Letusan hebat Tambora di tahun 1815 diperkirakan lebih dahsyat dari ledakan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Kala itu semburan materi perut Gunung Tambora menyebabkan penyimpangan iklim global di muka bumi akibat luasnya sebaran sulfur. Dahsyatnya letusan Tambora membuat temperatur normal di dunia pun berkurang drastis 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius, menjadikan bumi tanpa musim panas selama bertahun-tahun. Pada masa itu banyak korban jiwa berjatuhan. Kegagalan panen karena tertutupnya matahari oleh sebaran abu menyebabkan bencana kelaparan di mana-mana. Tak terhitung berapa banyaknya korban akibat tersapu awan panas letusan Tambora. Ledakan maha dahsyat Gunung Tambora turut menghilangkan sebuah kebudayaan yang lahir di sisi gunung tersebut sejak dahulu. Sepenggal pertanyaan kemudian menyeruak. Yang kita ingin ketahui adalah sebenarnya peradaban seperti apa yang terkubur oleh letusan seperti itu ya. Jadi kebetulan tahun 80 sekian itu ada satu pekerjaan membuat jalan-jalan untuk penebangan kayu. Nah di sanalah pada saat itu ditemukan pertama kali benda-benda seperti keramik dan sebagainya. Pada tahun 2004, Direktorat Vulkanologi Indonesia bekerja sama dengan tim dari Universitas Rhode Island dan Universitas North Carolina dari Amerika Serikat berhasil menemukan sebuah kebudayaan yang hilang dan musnah akibat letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Lokasinya berada 25 km sebelah barat kaldera Tambora saat ini. Dengan menggunakan teknologi canggih yang sanggup menembus tebalnya lapisan abu vulkanik Tambora, tim peneliti menemukan hal yang mengejutkan. Tulang belulang manusia dan pemukiman yang hangus akibat letusan Gunung Tambora. Artefak yang ditemukan oleh tim peneliti sebagian merupakan benda dari perunggu, seakan memberi sebuah kesimpulan bahwa pemukiman tersebut bukanlah pemukiman rakyat biasa, melainkan sebuah kerajaan. Sebuah bukti yang menunjukkan kerajaan Dompu di Pulau Sumbawa adalah satu dari 6 kesultanan yang memiliki peranan penting dalam sejarah kerajaan Nusantara. Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapati Gajah Mada pun seakan menegaskan hasrat Majapahit untuk menginginkan wilayah Dompu berada di bawah kekuasaannya. Dari ke-6 kerajaan tersebut, ada 3 kerajaan yang terletak persis di sisi Gunung Tambora. Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Dan ketiga kerajaan inilah yang diperkirakan musnah akibat letusan Tambora. Musnahnya 3 kerajaan di sisi Tambora ini pun mengingatkan kita akan cerita kota Romawi kuno, Pompei, yang juga musnah akibat letusan dahsyat gunung berapi. Nah, di sini tempat ditemukannya peralatan kehidupan sehari-hari masyarakat Tambora. Jadi, ditemukannya itu di bawah kedalaman kurang lebih 3 meter tertutup abu vulkanik letusan Gunung Tambora. Jadi, selain di sini, ditemuin juga ada perumahan, tengkorak, bahkan peralatan-peralatan lain seperti guci dan segala macam itu tertimbun juga. Jadi bisa dibilang kita nih sedang berada di atas pemukiman masyarakat Kerajaan Tambora sebelum meletus pada tahun 1815. Kerajaan Tambora dahulu dikenal sebagai Kerajaan Kangkelu. Tome Pires, seorang penulis asal Portugal, mencatatkan Kerajaan Kangkelu dalam bukunya Suma Oriental. Buku ini adalah sebuah naskah yang berisi informasi tentang kehidupan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara pada abad ke-16. Namun sayang, tidak semua penemuan dapat didokumentasikan atau diselamatkan untuk penelitian selanjutnya. Warga sekitar Tambora yang menemukan penemuan-penemuan tersebut kini lebih memilih untuk menjual artefak ini kepada kolektor asing
yang justru akan memutus rantai penemuan yang lebih besar. Kalau begitu ada penawaran Master Eri untuk dibeli, semuanya dikasih kan? Iya, semuanya dikasih, diberi berapa. Terus datang berikutnya lagi dari mana saja itu, cari barang, ada juga yang bertahan. Ya, macam-macam ini namanya masyarakat. Sampai sekarang itu barang yang bagus-bagus utuh. Dari 3 kerajaan yang terkena semburan panas letusan Gunung Tambora, ada satu kerajaan yang tidak menghilang sepenuhnya, Kerajaan Sanggar. Pusat ibu kota Kerajaan Sanggar yang kini menjadi sebuah kecamatan dapat disebut sebagai sebuah artefak hidup dan saksi kebudayaan yang hampir punah. Di sini, kita masih dapat menemukan rumah panggung layaknya pemukiman yang ditemukan terkubur di sisi Gunung Tambora. Beberapa makam kerajaan dapat dijadikan petunjuk awal penemuan berikutnya. Lokasi Kerajaan Sanggar yang berada dekat dengan pantai pun meninggalkan sebuah benteng pertahanan yang masih berdiri tegak menghadap ke laut lepas. Indikasi untuk menunjukkan bahwa pusat Kerajaan Sanggar ditandai dengan benteng istana. Ya. Di benteng istana itu luasnya 379 panjangnya, lebarnya 279. Posisi benteng istana berada di sekitar pelabuhan laut ini, ya, sekitar 1 kilo dari pelabuhan Borok. Peradaban menjadi sebuah jejak sejarah dari kebudayaan manusia yang terus berkembang. Perlahan tapi pasti berjalan menuju masa depan. Beragam penemuan peninggalan masa silam seakan memberi jawaban dari pertanyaan dari sebuah rahasia yang harus diungkap. Menghilangnya peradaban dari beberapa kerajaan yang ada di sisi Gunung Tambora memberikan sebuah gambaran kepada kita betapa dekatnya kehidupan kita dengan kekuatan alam yang kapan saja dapat menyapa. Namun dengan kejadian tersebut, dapatkah kita mengambil sebuah pelajaran untuk kehidupan kita saat ini serta anak cucu kita nanti?